mau ibadah nih Kak Cincin? Kita udah rapi. Kita udah rapi. Dan adik-adik di rumah sudah rapi juga belum? Pasti udah pada siap kan? Iya, pasti sudah pakai rapi, sudah duduk di depan handphone atau laptop untuk siap beribadah. Tapi ada yang tidak boleh kita lakukan loh. Yang nggak boleh dilakukan? Apa tuh Kak? Yes dan no. Oh yes Kalau dan no. No-nya apa ya? No-nya adalah tidak boleh makan. Terus tidak boleh tidur-tiduran. Nanti bobo beneran ya Kak? Iya. Terus nggak boleh handphonenya dimain-mainin. Iya, nggak boleh sampai main handphone. Iya. Nanti malah tidak ibadah, malah main handphone beneran. Dan yang boleh kita lakukan adalah apa Kak Cincin? Kita harus mempersiapkan hati kita. Hati Itu yang kita. yes. Kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Oke adik-adik siap? Siap. Oke, kita doa dulu yuk. Yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami mau masuk dalam ibadah. Tuhan pimpin kami ya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kami bisa sungguh-sungguh konsentrasi ibadah kepadamu. Kami bisa sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan Tuhan berkati semua anak-anak yang ikut ibadah hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke, sekarang kita mau yel-yel dulu. Kak Cincin masih ingat kan? Nih logo kita adalah G2Kids. Yel-yelnya tentu aja Are you ready kids? Are you ready kids? Yes, we are the G2Kids. Wah, semua pada semangat ya Kak Cincin ya? Iya dong, pasti pada semangat. Oke, dong, Kak. yuk kita mau olahraga sambil muji Tuhan. Kita gerakkan seluruh tubuh kita. Siap? Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus Besertaku. Di mana? Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi adik-adik? di atas Dan di bawah kau ada. Di mana lagi? di suka. Iya benar, di suka. ada. Dan Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam laut samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Apa? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi adik-adik? di suka kau Ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Karena siapa? Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Iya benar. Karena Tuhan Yesuslah kita selalu bahagia dan diberkati Tuhan. Dan kita harus sungguh-sungguh selalu menyenangkan hati Tuhan lewat ibadah yang benar. Oke? Sekarang kita mau bilang Tuhan Yesus yang nomor 1 di dalam hidup kita.
my number one in my life. Jesus, you're my number one in my life. Before I eat, before I school, before I play, before I learn, before I sleep, and before everything, you always in my heart. Sekali lagi. Jesus, you're my number one in my life. Jesus, you're my number one in my life. Apa ya? After I eat, After I eat, After after I school, after I play, after I learn, after I sleep, and after everything, you always in my life. Kak Cincin ada lagu Indonesianya ya? ada dong. Wah, kita nyanyikan juga ya. Iya. Adik-adik sekarang bahasa Indonesianya ya. Siap semuanya. Siap pastinya. Yesus kau nomor satu bagiku. Yesus kau nomor satu di hidupku. Sebelum makan, pergi sekolah, sebelum main dan belajar, sebelum tidur, sebelum semuanya kau selalu di hati. Yesus kau nomor satu. Nomor satu di mana adik-adik? Nomor satu Iya di bagiku. Ki? Yesus Kau nomor satu di hidupku. Sesudah makan, pulang sekolah, sesudah main dan belajar, sesudah bangun, sesudah semuanya, kau selalu di hati. Kau selalu di hati. Kau selalu di hati. Iya benar Kak Cincin. betul. Kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup hidup kita. kita. Betul. Kita harus sungguh-sungguh tiap hari berdoa, memuji Tuhan. Betul. Kita juga harus membaca Alkitab setiap setiap hari. hari. Apalagi kalau yang sudah bisa baca harus tiap hari baca Alkitab. Dan renungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan jadi rema dalam hidup kita semua. Hidup kakak, Kak Cincin, hidup adik-adik semua. Pokoknya jadi rema dalam hidup kita semua. Oke? Oke. Oke. Sekarang kita masih memuji Tuhan Kak Cincin. Tapi sebelum itu akan ada teman kita yang akan pimpin Pimpin doa. doa. Setelah itu kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Oke? Oke, sekarang semua adik-adik lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa yang dipimpin oleh teman-teman. Tuhan berkati, terima kasih buat hari ini Tuhan. Berkati kakak-kakak dan teman-teman aku. Lindungi dan jauhkan dari segala penyakit. Berilah kesehatan Tuhan, haleluya, amin. Berjuta tangan terulur menantikan uluran kasih dan pengharapan. Hadapi
kedua tangan adik-adik. Utuslah aku. Mari kita berdiri, adik-adik semua berdiri, yang duduk semua berdiri. Angkat kedua tangan adik-adik, kita nyembah Tuhan. Bilang, Tuhan ini tangan kami, Tuhan ini kaki kami, Tuhan. Utus kami, Tuhan. Utus kami untuk memberitakan Injil-Mu. Biarpun kami masih kecil, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita nyembah Tuhan, adik-adik. Shikira la 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 bayara la 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 bayara la bayara na mayara na mayara na mayara na mayara na makasa. Hira la 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 bayara na 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 bayara bayara na 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 bayara na. Hira la 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 bayara na bayara na bayara na makasa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, pakai Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan bagi keluarga mereka, bagi teman-teman mereka Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Adik-adik bilang haleluya, haleluya Yesus. Ini doaku. Haleluya Yesus. Syikira la 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 bayaran 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 makasih. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan jamah semua anak-anak yang ikut ibadah, Tuhan jamah mereka, Roh Kudus penuhi hidup mereka dengan Roh-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, ikira lalala bayaran nama kasandi. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya.
lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah bernyanyi, kami sudah menari untuk Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang disampaikan bisa kami mengerti dan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amin. Shalom adik-adik, gimana masih semangat kan? Oke, kalau masih semangat sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk yang tenang ya. Oh ya, boleh ambil Alkitabnya. Nanti sebentar kakak akan ajakin adik-adik untuk baca Alkitab bersama-sama. Jadi boleh diambil dulu Alkitabnya. Kemudian kalau udah ketemu ditaruh dulu Alkitabnya dan adik-adik duduk yang manis, yang tenang ya. Dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Oh ya sebelumnya kakak mau nanya dulu sama adik-adik, kira-kira ada yang punya makanan kesukaan gak ya? Ada? Oke, siapa yang doyannya sama pizza? Kakak suka banget loh itu. Ada yang doyannya sama spaghetti. Nah apalagi makanan kesukaannya? Ternyata banyak banget ya makanan kesukaan ya, ada macem-macem. Tapi kok kakak nggak ngelihat ada yang sebut es kacang merah, ada yang pada nggak suka? Oh suka juga ya? Iya apalagi dimakan pas lagi panas-panas ya. Wah pasti enak banget es kacang merahnya. Terus kalau kakak sendiri senengnya itu sama sup kacang merah. Sup kacang merah yang dari Manado, namanya brandnya Bon. Wah leker banget adik-adik, enak banget. Kakak doyan banget, adik-adik pasti doyan. Kalau yang belum pernah cobain, boleh dicoba. Kakak yakin, kakak jamin kalian pasti akan minta lagi. Nah, bicara soal makanan kacang merah ini memang enak sekali. Saking enaknya ya, di Alkitab juga ada loh membahas soal kacang merah ini. Ada kisah kacang merah di sana. Siapa yang ingat dengan kisah sup kacang merah? Ayo, ada yang ingat kisah apa itu? Oke, atau mungkin ada yang menebak siapa kira-kira tokoh yang ada di kisah sup kacang merah tersebut? Iya, betul sekali. Namanya Yakub dan Esau. Adik-adik yang bisa jawab dengan benar pasti sering memperhatikan kakak-kakaknya cerita di kelas atau cerita melalui YouTube nih. Atau mungkin rajin baca Alkitab. Ayo yang rajin baca Alkitab pasti bisa ngejawab dengan benar. Wah luar biasa ya adik-adik, hebat-hebat. Oh ya buat adik-adik yang masih belum bisa jawab gak apa-apa. Kita akan belajar sama-sama ya. Hari ini kita akan belajar dan supaya adik-adik bisa ngerti, bisa tahu isi Alkitab. Di setiap harinya adik-adik boleh baca Alkitabnya ya. Oke kakak lanjut. Kisah Yakub dan Esau ini kita udah sering dengar. Dan Yakub dan Esau ini adalah dua kakak beradik. Lebih tepatnya mereka ini anak kembar. Ada yang kembar di sini. Kalau di kelas kakak ada tuh namanya Kela and Kiara. Nah kakak yakin di kelas yang lain juga ada tuh. Nah sekalipun mereka itu lahirnya hampir bersamaan. Tetapi ada yang menjadi anak sulung dan kemudian ada yang menjadi adik. Kebetulan pada waktu itu yang lahir duluan adalah Esau sehingga yang menjadi anak sulung adalah si Esau dan Yakub menjadi adiknya. Untuk lebih jelas lagi kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca kisahnya di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat ke-34. Ayo dibuka Alkitabnya.
Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kakak akan bacakan buat kita semua dan adik-adik yang di rumah yang sudah buka Alkitabnya boleh membaca bersama kakak. Oke. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Bunyinya demikian. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Padang ini maksudnya kebun ya adik-adik ya. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, apa yang dikatakan Esau selanjutnya? Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia ini si Esau kepada Yakub. Dan dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Adik-adik, luar biasa ya, ternyata sup kacang merah buatan Yakub itu lezat sekali adik-adik. Apalagi waktu Esau datang dalam kondisi yang lelah dan lapar. Pasti makanan ini menjadi begitu nikmat sekali. Saking nikmatnya sampai-sampai Esau menjual hak kesulungannya. Dia tukar hak kesulungannya dengan sup kacang merah. Luar biasa. Nah, kakak jelasin ya soal firman Tuhan ini. Jadi di bangsa Israel, mereka itu tuh kalau anak sulung itu anak yang punya berkat lebih banyak dari adik-adiknya. Bukan berarti adik-adiknya gak ada berkatnya, ada. Tetapi anak sulung itu punya berkat lebih. Mereka menjadi istimewa. Lebih istimewa dari anak-anak yang lain. Sehingga hak kesulungan itu sebetulnya begitu penting adik-adik. Tapi sayangnya Esau menganggap itu biasa aja pada waktu itu. Sampai dia menukar itu dengan makanan. Nah, kita lihat selanjutnya. Waktu Esau menjadi anak sulung, dia itu dijanjikan oleh Tuhan. Jadi bukan cuman dari bapaknya atau keluarganya, tetapi hak kesulungan itu adalah janji datangnya itu dari Tuhan. Bahwa dia akan memiliki berkat 2 kali lipat dari saudara-saudaranya yang lain. Nah, waktu janji itu diberikan kepada dia, apakah Tuhan langsung kasih Esau rumah yang banyak? Atau mungkin emas yang banyak, atau mungkin kebun yang sangat banyak? Tentu saja tidak. Karena yang namanya janji itu tuh gak langsung terjadi saat itu. Itu akan terjadi kelak, akan terjadi nanti. Artinya di masa depan Esau ini akan menjadi anak yang lebih kaya dari adiknya Yakub. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Esau tidak yakin. Esau menganggap remeh janji yang diberikan Tuhan itu. Karena memang janji itu gak kelihatan adik-adik. Contohnya misalnya gini ya. Adik-adik berjanji nih sama teman. Atau ada teman yang janjiin. Misalnya kakak pinjem nama Kensi nih janjian sama Richie. Temenan kan ya. Nah, Kensi bilang, Richie, minggu depan kamu datang gak ke ibadah onsite? Oh iya, aku datang. Ken, kenapa? Oh ya udah, nanti aku bawain kamu coklat ya. Datang ya. Nah, itu kan janji ya. Kira-kira janji itu harus ditulis gak sih di atas kertas bahwa Kensi berjanji kepada Richie hari Minggu depan dia akan bawain Richie coklat.
Dan Ricci bilang, oke. Nah, apakah janji itu harus ditulis seperti itu? Tentu saja enggak ya adik-adik ya. Yang namanya kita berjanji itu biasanya cuman omongan aja. Tetapi omongan itu harus ditepati. Nah, gimana dengan janji Tuhan buat si Esau? Apakah Tuhan akan menepati itu? Udah pasti Tuhan akan tepati, tetapi enggak saat itu. Jadi Esau belum melihat berkat itu, sehingga mungkin dia menganggap bahwa ya udahlah, si Yakub minta hak kesulungan, ya udahlah kasih aja. Kan biasa aja lah, toh ntar lagi aku mati. Katanya dia di dalam Alkitab seperti itu kan. Jadi dia menganggap remeh. Sehingga akhirnya pada waktu itu berpindahlah hak kesulungan itu kepada Yakub. Dia kehilangan, si Esau kehilangan hak kesulungannya. Nah adik-adik, di dalam janji Tuhan itu ada berkat yang banyak. Apakah janji itu hanya berlaku buat si Esau? Tentu saja tidak adik-adik. Kenapa? Kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus sama Tuhan, kita juga memiliki janji-janji Tuhan yang banyak. Ada janji-janji Tuhan buat kita semua. Di dalam Alkitab ini banyak janji Tuhan untuk kita. Salah satunya Tuhan berjanji bahwa Dia menyediakan tempat buat kita di surga nanti. Dia berjanji bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di sana, di mana Dia berada. Nah adik-adik, itu semua adalah janji. Memang hari ini belum terjadi, tapi nanti kelak itu akan terjadi. Nah gimana kita menerima janji itu? Ya kita harus terima itu dengan percaya. Kita harus mengimani janji yang Tuhan berikan adalah janji yang akan Dia tepati. Percayalah adik-adik, orang lain manusia berjanji ke kita aja masih ditepati. Kayak misalnya Kenzi dan Ricci tadi berjanji nih, pasti ditepati tuh sama Kenzi. Minggu depannya dia datang, dia bawa coklat buat Ricci. Nah manusia yang banyak lupanya ini aja bisa berjanji dan menepati, apalagi Tuhan yang di surga. Dia pasti menepatinya. Nah, hanya saja kita sebagai anak-anak ya, bagaimana caranya menerima janji itu? Tadi kakak bilang kita harus terima dengan iman, kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu ada atas hidup kita saat ini dan sampai selamanya. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi dari kisah yang kita lihat hari ini, kita harus belajar apapun janji Tuhan atas hidup kita, kita terima dengan iman dan kita percaya bahwa ini akan digenapi. Jangan pernah kita menganggap remeh, jangan pernah kita menganggap itu biasa aja, paling cuman omongan doang, janji gitu-gitu aja. Jangan, kita harus terima, pegang itu dan imani itu, percaya bahwa itu akan terjadi. Mungkin hari ini belum, tapi di depan sana kita percaya janji Tuhan akan digenapi buat kita. Amin adik-adik. Nah jadi kita belajar ya untuk jadi anak-anak Tuhan yang menerima berkat Tuhan dengan iman, percaya. Kita enggak menjadi seperti Esau yang menganggap remeh janji Tuhan. Enggak, kita enggak mau seperti itu. Tapi kita mau menjadi anak-anak yang benar-benar percaya bahwa ketika Tuhan berjanji maka Dia akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Amin adik-adik. Nah super word of God-nya hari ini, kakak akan kasih super word of God-nya. Adik-adik boleh buka di dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sekali lagi 2 Korintus 1 ayat 20-nya bunyinya demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi kakak baca ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Dia
bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah adik-adik, kemarin kan sudah berkurang stikernya ya. Nah hari ini kakak mau kasih satu challenge untuk menambah stiker kalian. Yang kalian boleh tukarkan di setiap bazar di minggu-minggu ke depan. Oke, challenge-nya adalah adik-adik pasti pernah berjanji atau adik-adik dijanjiin nih sama orang lain. Entah siapalah, teman, saudara, orang tua. Nah, kira-kira ada nggak janji yang berhasil ditepati? Kalau ada, adik-adik buat video sambil menceritakan kisah itu. Kira-kira saya dijanjikan apa ya sama papa, mama, atau teman, atau siapapun. Atau sebaliknya, adik-adik ada janjiin orang lain akan kasih sesuatu. Nah, silakan adik-adik buat video dan ceritakan kisah tersebut dan kirimkan videonya ke kakak-kakak di grupnya ya, di grup masing-masing ya. Kakak tunggu sampai dengan hari Kamis jam 12 malam. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Benar, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu kami mau sungguh percaya akan janji Tuhan yang akan tercurah dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan itu kami mau sungguh-sungguh terus beribadah kepadamu Bapa. Sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami akan terus dan terus percaya akan janji Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar ibadah kami sudah selesai Tuhan. Kami akan menikmati hari libur Tuhan. Kau berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Biar mereka tetap jaga kesehatan mereka Tuhan, jaga kebersihan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Amin.